Udah gitu. Oke. Jadi ada pertanyaan di TikToknya Mimha, bagaimana cara menghidupkan hati kecil. Jadi kalau pertanyaan seperti ini, kita mesti balik dulu ke belakang ya, ke latar belakangnya, kenapa sampai mempertanyakan hal seperti ini. Apa yang disebut dengan hati kecil, apa yang kita maksud hati kecil, kapan matinya, ya, mulai kapan adanya, begitu. Karena kalau kita tidak mengetahui masalahnya, akhirnya kita melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak menyelesaikan masalah. Apa yang kita maksud hati kecil ya? Karena hati kecil, karena yang dikiaskan sebagai orang mati yang ada di dalam diri kita itu bukan hati kecil. Yang dikiaskan sebagai orang mati itu adalah ruh yang ditiupkan masuk ke dalam jasad, tapi diserupakan dulu dengan jiwa, sehingga ruh ini tetap terjaga. Tetapi ada yang mati, ya, dikiaskan sebagai mati ke dalam jasad kita. Akhirnya jasad ini bermakna sebagai kuburan. Ya. Ingat, yang mati bukan ruh itu langsung, tapi diserupakan dulu, namanya jiwa. Mungkin yang kita maksud ini jiwa yang mati mau dihidupkan. Mari kita lihat latar belakangnya jiwa yang mati seperti apa. Ya, jadi saya gunakan bahasa, saya rubah bahasanya, bukan lagi hati kecil yang mati untuk menghidupkan hati kecil. Saya rubah menjadi jiwa yang mati. Oke. Jadi ketika kita menerima amanah, lalu jiwa itu masuk ke dalam jasad. Sebelum masuk ke dalam jasad, jiwa ini ya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Penglihatannya sangat terang, pendengarannya sangat terang, ya. Dirinya bebas tak terbatas. Ya. Itu mungkin yang kita sebut dengan jiwa yang hidup, ya. Nanti dia terima amanah, siap untuk bertanggung jawab menerima amanah, maka disebutlah dia sebagai jiwa yang mati. Bagaimana cara menghidupkannya? Ya, cara menghidupkannya ya salah satu caranya adalah kembalikan tadi, ya, kembalikan amanah yang kita pinjam. Apa itu amanah yang kita pinjam? Jasad kita tadi, jasad. Pinjaman itu ada jatuh temponya, disebut dengan ajal. Sebelum pinjaman itu jatuh tempo, ya kembalikan, ya, cicil, cicil dulu. Jadi semakin kita banyak mengembalikan pinjaman ini, kita mengembalikan jasad kita kepada Allah, itu lama kelamaan jiwa kita akan kembali seperti keadaannya semula, tanpa dia tidak terpenjara, bisa melihat dengan penglihatan yang sangat jelas, mendengar dengan pendengaran yang sangat jelas, dan bisa memahami firman Tuhan. Itu ya. Jadi kembalikan jasad itu sebelum jatuh tempo. Pertanyaannya lagi selanjutnya, bagaimana cara mengembalikannya? Ya, gunakan jasad ini untuk menyatakan asma-asma Allah, nama-nama baiknya Tuhan. Dalam hal ini kita melakukan kebaikan. Lalu kemudian, ya, kita tidak mengakui perbuatan baik tersebut. Kita tidak mengakui perbuatan baik. Ya, jadi ada hal yang mendasari kenapa kita tidak perlu mengakui perbuatan baik itu. Karena kita ketika mendapatkan atau ketika menerima amanah, kitab kita itu adalah kitab dosa. Seluruh perbuatan kita itu dipastikan perbuatan dosa. Kecuali Tuhan menutup kitab itu, menutup aib kita itu, lalu Tuhan menggunakan jasad kita ini untuk melakukan kebaikan. Jadi yang melakukan kebaikan sehingga jasad kita melakukan kebaikan itu adalah Allah, ya. Bukan kita, karena perbuatan kita pasti perbuatan dosa. Ya, jadi siapa yang mengakui perbuatan baik itu sebagai perbuatannya, berarti dia ingkar kepada Allah. Sehingga tadi jiwanya ya tidak bisa disucikan, tidak bisa dikembalikan, karena ya, dia masih memiliki jasad itu. Dia pikir ketika tangannya melakukan hal yang baik, ya dia pikir perbuatannya, atau dianggap tangannya itu sebagai tangannya. Oke ya, jadi itu menghidupkan
menghidupkan jiwa yang mati, kembalikan amanah, karena yang menyebabkan jiwa yang mati itu adalah kau terima amanah. Jadi bukan, ya gunakan bahasa ini ya, jangan menghidupkan hati kecil. Nanti ada lagi ditanya hati besar yang mana, hati kecil yang mana, bagaimana proses penciptaan hati besar, bagaimana proses penciptaan hati kecil, mulai kapan dia mati. Wah, itu akan repot lagi, ribet nanti anunya solusinya. Makanya sederhanakan kajian, sederhanakan ya, supaya kita bisa praktekkan ya tanpa mengganggu tugas kekhalifahan kita. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tentang Qorin. Bagaimana mengislamkan Qorin? Sebagaimana baginda Rasulullah sudah mengislamkan Qorinnya. Islamnya Qorin yang mengikuti kita itu tergantung Islamnya kita. Kalau kita sudah Islam, dia pasti Islam juga. Kenapa? Karena dia melekat pada diri kita, ya. Dia melekat pada diri kita. Jadi kalau kita masuk ke wilayah jiwa, ya kita akan mengenal Qorin itu karena kita sealam dengan alamnya jin Qorin. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika kita menggunakan ilmu keluar dari jasad, kita akan bertemu dia dan dia akan menjadi pembimbing. Wah, itu dia. Harusnya itu Qorin tunduk kepada kita sebagaimana Qorin itu tunduk kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kita gunakan ilmu keluar diri, ya itu kita akan tunduk kepada Qorin. Ya, karena apa? Karena dia sangat memberi solusi terhadap apa yang kita permasalahkan. Kita terjebak di situ. Tidak bisa dipungkiri karena dia selalu memberi solusi. Bertemu dengan orang sakit, gampang diobati karena ada Qorin. Bertemu dengan masalah keuangan yang kurang, gampang dipenuhi karena ada Qorin yang pergi carikan uang. Gitu ya. Ini Mas Inong ini ya, bincang-bincang ini Mas Inong karena ada tadi buka-buka. Ada Pandi di sini, ada Pandi. Ternyata itu kirimannya Mas Inong memang harus, ternyata daerahnya itu Mas Inong harus khusus ada jadwal. Jadi memang lama itu sudah. Saya lanjutkan tadi masalah jin Qorin ya. Kita tidak perlu mengurus dia, ya. Kita tidak perlu mengurus dia. Karena dari satu sisi kita tidak mengetahui di mana dia berada, ya, kita tidak tahu tempatnya di mana. Dia berada pada satu tempat yang dia melihat kita sedangkan kita tidak melihat dia. Ya, yang kita perlu selesaikan itu adalah masalah kita. Ya, jin Qorin ini akan selalu mengikuti, akan selalu mengikuti apa yang kita lakukan, ya. Perbuatannya akan menyerupai perbuatan yang kita lakukan. Oke, jadi perbaiki saja yang ada pada diri kita. Selebihnya itu bagaimana itu jin Qorin akan berbuat, itu urusannya dia mengabdi kepada Tuhannya juga. Oke. Kajian mengenal diri itu ya, ketika kita dilahirkan, ketika kita berada di bumi ini, kita tidak tahu dari mana asalnya. Kita terlahir di muka bumi. Ya, lalu hidup beberapa tahun, lalu kemudian meninggal. Setelah meninggal kita tidak tahu mau kemana. Ya, apa yang bisa menjelaskan ini? Yang menjelaskan itu hanya ya yang menciptakan kita. Yang menciptakan diri kita ini sampai ada di sini, yang mengatur kehidupan kita. Ya, dia memberikan petunjuknya, namanya Al-Qur'an. Jadi kalau mau kenal tentang diri kita, ya petunjuknya itu Al-Qur'an. Ya, bukan meraba-raba mengenali ini apa ini ya. Ada petunjuk supaya kita melakukan metode pengenalan diri itu terarah, ya. Ada rambu-rambu yang tidak boleh dilewati, ada peringatan-peringatan kalau sudah salah jalan, ya gitu. Tapi kalau kita tidak mengikuti petunjuk Al-Qur'an ketika berupaya melakukan meditasi pengenalan diri, berspiritual untuk pengenalan diri, ya ketika kita dimasukkan ke suatu tempat kita merasa bahagia padahal tempatnya itu tempat jebakan, ya. Kita diberi kemampuan-kemampuan yang lebih padahal jebakan. Kelvin ukuran M atau L? Kalau saya XL. Ini bisnis apa ini Mas? Kelvin ukuran XL saya. Kalau L biasa tangannya tidak sampai. Kalau ini mulai tanya ukuran. Mas Kelvin ini, Pak Diarman tidak ditanya
M atau L ini ada di depan gini Pak Diarman. Kebetulan tidak punya baju, saya kasih lagi tidak punya baju. Menghilangkan keakuan diri ternyata tidak semudah yang dibicarakan. Bukan hanya yang saya bicarakan, yang memang dibicarakan. Ya, tidak gampang. Ya, butuh pengorbanan. Bayangkan untuk menjelaskan ini tentang menghilangkan pengakuan diri, menghilangkan ego ini. Allah mesti turunkan Al-Quran, Allah mesti turunkan nabi-nabi. Lalu nabi-nabi ini dengan segala ujian yang mereka alami, dengan segala penderitaannya, ya. Adam yang dibunuh, Adam yang dimaki-maki, Adam yang dilempari kotoran, Adam yang diperangi, Adam yang diusir dari kampungnya. Untuk apa? Untuk menjelaskan diri kita ini, betapa itu ego itu sangat sulit untuk dihilangkan. Ya. Makanya diajarkan teknik yang memudahkan, teknik dari Allah. Kenapa teknik dari Allah itu mudah? Karena dia sendiri yang ciptakan ini diri kita. Dia sendiri yang tahu itu tentang ego. Kita ikuti apa yang dia sampaikan, ya. Melalui firman-Nya, kita berusaha memahami firman-Nya, kita praktekkan, ya, lalu kemudian kita berserah diri kepadanya. Gitu ya. Tidak mudah menghilangkan ego. Tidak segampang kita mengucapkannya. Gitu ya. Ego. Bukan diproses di luar, ya. Itu yang dari dalam. Dari dalam yang kita inginkan. Jangan kita proses di luar, kita bungkus dengan perkataan saya tidak akan lagi mengaku, saya akan mengikhlaskan saja. Tidak begitu. ini diproses dari dalam. Makanya yang mampu mencapai ini itu dibahasakan dia mencapai kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar. Ya. Hayya 'alal falah, mari kita mencari kemenangan. Wah. Inna fatahna laka fataham mubina. Sesungguhnya aku telah memberikan kamu kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini kalimat-kalimat ini. Liyaghfira lakallahu, agar Allah itu mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Apa dosa-dosa kita yang telah lalu? Yang kita perbuat yang lalu-lalu? Bukan. Dosa yang telah lalu itu maksudnya kitab yang kita terima itu kitab dosa. Kalau kitab dosa ini sudah diampuni oleh Allah, sudah dibersihkan, sudah disucikan, dipastikan perbuatan kedunianya itu, karena itu perbuatan dunia kita tergantung pada kitab ini, dipastikan perbuatan dunia itu pasti perbuatan baik, tidak lagi perbuatan dosa. Ya. Itu diampuni dosamu yang telah lalu. Ini yang kita mau kejar, ya, supaya kitab kita ini disucikan oleh Allah, dibersihkan kembali. Yang tadi telah dikotori, yang telah kita kotori karena kita terima amanah, karena kita terima jasad. Tapi tidak bisa juga kalau kita tidak terima jasad, tidak bisa lagi lahir ke dunia itu. Kalau tidak terima jasad, ya gitu terima jasad, maka jatuhlah kita ke lembah dosa. Kitab kita itu kitab dosa. Perbuatan kita di dunia dipastikan perbuatan dosa. Jadi kalau perbuatan kita ini ingin supaya perbuatan itu yang baik-baik saja, yang tidak musyrik, yang tidak mengaku-mengaku, yang selalu amal ma'ruf nahi mungkar, supaya baik-baik saja, harus diperbaiki dulu kitabnya. Ya. Kembali dulu perbaiki kitab ini. Kitab-kitab tadi yang cacat itu ditulis ulang, ditulis kembali. Maka kata Allah, kecelakaan besarlah bagi orang yang menulis kitab itu dengan tangannya sendiri. Ya. Lalu dia katakan ini dari Allah. Itu menulis kitab dengan tangan sendiri. Ya. Seperti yang saya tidak akan mengaku, saya tidak ini. Itu menulis kitab dengan tangan sendiri. Pertanyaannya, mampukah? Coba kau tulis kitab. Ya. Jangan 10 surah, 1 surah saja kau tulis kitab. Biar kita panggil seluruh manusia dengan ditambah lagi dengan golongan jin, mereka tidak akan mampu menulis kitab seperti yang Allah tulis itu. Ya. Jadi, ya Allah yang merubah ini kitab ini. Tetapi Allah tidak akan merubah kitab itu kalau kita tidak merubah keadaan yang ada pada diri kita sendiri. Jadi dimulainya itu perubahan dari diri kita. Allah berikan fasilitas, ada hayat, ada ilmu, ada basar, ada yang hafal itu ya. Itu modal dasar ya. Ada modal. Ya, jadi Allah itu tidak memerintahkan bilang rubah keadaanmu kalau dia sendiri tidak memberi kemampuan untuk merubah itu. Ya.
Kemampuan yang Allah berikan itu kepada kita, ingat itu kemampuan dari Allah, itu miliknya Allah. Kita hanya pakai saja ya, tinggal pakai. Pun kalau kita mau memakai dia, kita harus minta izin dengan berdoa, dengan meminta. Ya Allah, gerakanlah tangan saya mau ambil es krim ya Allah. Nah, itu. Nah, kita esteler, kita adu-adu begini, kita minta ke Allah ini ya. Kita minta ke Allah sampai ya perintahkan ke Allah supaya dimasukkanlah itu ke mulut. Wah, tugasku hanya menikmati. Wah, enak sekali nih Allah. Coba kalau kita tidak diberikan fasilitas kayak begini, baru kita mau nikmati itu esteller, tidak bisa dinikmati. Ya. Jadi tugas kita hanya minta. Demikian juga kalau kita mau melakukan keburukan, ya. Kalau kita minta supaya esteller ini saya lempar, wah, cepat sekali nih. Ya, ada yang mengerti. Makanya itu Allah pasti mengabulkan doa yang baik yang kau minta, doa yang buruk ya. Allah itu tidak akan memberikan keburukan, tidak akan menyegerakan keburukan kepada hambanya karena ketidaktahuannya, karena di dalam itu masih ada sang bayi, sang anak kecil ya. Allah tidak langsung menghukum satu negeri kalau negeri itu masih ada anak kecil. Mana itu anak kecil? Masih ada di bawah itu yang mau digerakkan naik ya. Coba dulu kasih naik dulu itu. Ya. Atau masih ada Muhammad di dalam dirimu ya. Masih ada Muhammad. Apa itu Muhammad? Sifat-sifat terpuji. Masih ada perbuatan yang bisa dilakukan. Perbuatan yang kita lakukan itu yang namanya mendatangkan rezeki. Maka orang-orang di sini, orang-orang Bugis Makassar mengatakan, saya tidak mungkin akan berangkat pulang kepada Allah kalau rezeki itu masih ada. Wah, luar biasa. Saya paham itu, Pak. Saya paham. Tapi jangan salah paham, Ki. Dipikir itu rezeki itu yang datang kayaknya bentuk rumah, bentuk uang, bentuk emas, bentuk permata dan sebagainya. Bukan. Rezeki itu adalah kelengkapan dirimu sendiri. Ya, kalau sudah sempurna rezekimu, sudah sempurna nikmat Allah. Ya, nah, ya itu sempurna itu agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Nah, pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu, fitrah penciptaanmu sudah kembali. Ya, aku cukupkan nikmatku. Ini sudah ya fisiknya juga sudah lengkap. Aku ridho Islam menjadi agama bagimu, kamu pun sudah menyerahkan dirimu. Selesai itu mati. Berwasiat kasih hitung ya apa-apa yang kita miliki, kasih memang mita nanata, jangan sampai dia bertengkar. Ya, gitu ya. Jadi yang kita inginkan itu adalah lahirnya dari dalam, lahir dari dalam diri kita. Pertanyaan-pertanyaan seperti kemarin, apa yang harus saya lakukan kalau saya punya begini, punya masalah begini, saya bertengkar dengan tetanggaku karena dia berutang, misalnya, itu yang kita oleh di diri kita, supaya ketika kita mengambil sikap itu dari dalam. Ya, sejauh mana kita tanya ke orang-orang untuk bisa memberikan jalan tentang persoalan seperti itu. Ya. Orang-orang bisa juga kita akan mendapatkan jawaban yang berasal dari hawa nafsu. Ini Pak Ustaz kemarin ini dia tidak bayar utang meskipun banyak uangnya, langsung bilangkan ambilkan parang hadang di jalan. Pasti dia bayar utangnya itu. Gitu ya. Jadi usahakan lahir dari dalam supaya apa yang harus saya lakukan? Dia gini, ya. Itu ya. Gimana Pak Ustaz kalau kita punya hutang mau bayar tapi gak punya uang sampai kita mati? Jadi ada haknya orang yang ada pada diri kita yang kita gunakan untuk melakukan hal-hal kebaikan, maka kebaikan itu akan didapatkan pula oleh ya yang punya uang tadi. Ya, tempatnya kita berutang. Nah, kalau kita sebetulnya ada kemampuan untuk ini ya, saya ulangi tadi. Kalau ada harta yang orang lain miliki pada diri kita, yang kita pakai, yang kita makan misalnya, atau yang kita gunakan alat-alatnya, kemudian ya kita tidak mengembalikan harta itu karena kita tidak mampu mengembalikannya, maka yang bersangkutan itu dia akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Ya, seumpama kalau kita menyingkirkan diri dari jalanan, maka yang punya uang tadi diperbaiki tangannya, disembuhkan penyakit tangannya. Maksudnya itu kitabnya ya, jangan dipikir bahwa
orangnya itu berpenyakit, bukan. Ya, kitabnya itu akan diperbaiki, dosa-dosanya itu akan diampuni tanpa mengurangi pahala yang kita lakukan, yang kita perbuat. Ya, itu catatannya adalah kita tidak sanggup membayar utang. Tapi kalau kita sanggup membayar utang dan tidak membayarnya, maka kalau kita melakukan kebaikan itu diambil oleh orang yang punya utang tadi dan kita tidak memilikinya sama sekali. Kenapa? Karena sebetulnya kita sanggup bayar utang tapi kita tidak mau bayar. Gitu ya. Makanya sangat berbahaya kalau ya kita dalam kondisi berutang, sebetulnya sudah mampu dibayar tapi kita tunda-tunda dulu, tiba-tiba datang kematian. Iblis aja main, Pandi. Kapan lagi ke Makassar, Mas? Oh, biar tidak diundang ke Makassar, ini iblis aja main ada di mana-mana, Di. Iblis aja main pernah ke studio, alhamdulillah. Nah, itu kirim kopi lagi. Oh, ini iblis aja main tuh Estelernya Pandi. Siapa tahu ada minat untuk belanja esteler lewat diantar sama Grab, ya pesan saja dari Makassar diantar ke Sorong lewat Grab. Saya iklankan Grab ini karena saya orang Grab, kawan-kawan ya. Ya malah anak kaca saya. Ya, itu tidak gampang orang menyadari dirinya sebagai orang yang kacau, tidak gampang. Hidayah. Ya. Hidayah dari Allah. Kalau ketika kita melihat diri zalim dan bodoh, melihat diri sesat, melihat diri kafir, tidak beriman, tidak gampang itu. Kita ini selalu diarahkan oleh setan untuk mengakui diri sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, sebagai orang dikenal mengenal diri. Sebagai orang baik. Gitu, kita dikelabui oleh setan sehingga kita malas untuk berusaha memperbaiki diri karena kita berpikir diri kita sudah baik. Ya, faktanya kita selalu melakukan kebaikan sama orang, tidak pernah kita lempar kata-kata kotor sama orang. Itu faktanya yang kita lihat. Padahal kita tidak sadar, seandainya aib kita itu dibuka oleh Allah, tidak ditutupi seperti ini, wah hancur ini sebenarnya kita ini. Ya, gitu ya. Apa itu hayat? Hayat itu dari wilayah jasad, dari jasad kita. Lalu kemudian kita masuk kepada wilayah jiwa. Jiwa ini diceritakan oleh Yahya, sedangkan jasad itu Zakaria, sang tukang kayu, ya. Zakaria tukang kayu, ya, dia membuat, ya, sedangkan Yahya adalah jiwa, ya. Jadi hayat itu dari kata Yahya ini, Yahya menghidupkan, ya. Jadi latihan hayat, latihan merubah yang mati menjadi yang hidup, ya, jadi hidup. Itu ya. Ada tekniknya, ya. Tapi itu tidak terlalu penting dibandingkan tadi baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Banyak orang kejar latihan hayatnya, setelah latihan hayat tidak tahu lagi mau diapa itu latihan hayat. Nggak ada cas tak Pak Didi? Nah, ada. Tolong kabel tak lupa, saya ambil dulu cas. Kawan-kawan, HP saya ini perlu dicas, ya. Tunggu dulu kawan-kawan ya, saya ambil dulu cas. Meminta keburukan itu ketika saya mulai dari latar belakangnya. Ketika Allah menutupi aib kita, menutupi aib, ya, yang terjadi pada diri kita itu adalah perbuatan kebaikan, ya. Tetapi, ya, kita ini di dalam diri kita ada juga bisikan fasiknya, bisikan untuk melakukan keburukan. Kamu dikembalikan ke sunatullah, ke hukum awalnya bahwa manusia itu selalu berbuat keburukan. Nah, sebetulnya Allah sudah menutupi aib kita. Bahasanya itu kita sebenarnya dirahmati oleh Allah. Tetapi hawa nafsu mendorong kita untuk, ya, melakukan hal yang buruk. Ya, melakukan hal yang buruk, mau mencuri misalnya, ada niat dalam diri kita mencuri, kenapa? Karena ada kesempatan. Dilihat ini ada HP di meja ini, tidak ada pemiliknya. Maka muncullah itu di dalam diri kita itu ingin mengamankan HP ini. Yang kita minta ke Tuhan apa? Digerakkanlah itu semua perangkat yang ada pada diri kita untuk mengambil itu HP, sembunyikan itu HP. Itu meminta keburukan.
dikabulkan oleh Allah. Gitu ya. Jadi orang-orang yang meminta keburukan itu sebenarnya orang-orang yang sudah diberi rahmat oleh Allah, tetapi dia menjauh dari rahmat itu. Dia menjauh. Dia lebih mengikuti hawa nafsu daripada ya memanfaatkan rahmatnya Tuhan. Nah, ini yang saya maksud kemarin dari pertanyaan Bang Maulana, ya bagaimana menghadapi kasus seperti ini, kasus orang yang berutang kepadanya sudah berkali-kali juga menagih tidak bayar-bayar, ya apa yang harus saya lakukan, kan pertanyaannya begitu ya. Seharusnya setelah kita mengenal diri, mengolah diri kita, melakukan praktek, yang kita harapkan itu informasi apa yang harus saya lakukan itu lahirnya dari dalam ya. Adapun kalau seumpamanya pembahasan tentang dosa dan pahala itu ancaman dan janji yang diberikan kepada kita karena kesadaran kita masih standar ya. Kita harus diatur-atur ya, kita harus dihukum kalau bersalah, dikasih hadiah kalau berjasa. Itu karena kesadaran kita masih standar. Kalau kesadaran sudah tinggi, kita akan bisa mampu melakukannya sendiri ya. Seperti ini perkataannya, kalau misalnya kita belum ikhlas karena hutang belum dibayar, itu dulu ya. Harusnya kita kejar ini, letaknya ikhlas itu di mana? Ya. Letaknya ikhlas di mana? Selama kita masih berada pada wilayah jasad dan wilayah jiwa, itu kita merasa memiliki ya, kita merasa memiliki. Ya. Sehingga bahasa Allah itu di situ, bahasa pinjamkanlah itu hartamu di jalan Allah. Oke. Itu persoalan ikhlasnya dulu ya. Sekarang kalau kita sudah memberi dia utang, kita tahu bahwa dia mampu untuk membayar utang itu, dia mampu membayar utang itu ya. Lalu kita tidak memintanya, sama saja kita biarkan dia jatuh kepada kecelakaan ya. Tugas kita minta dulu. Persoalan dia membayar atau tidak itu urusannya juga dia dengan Tuhannya. Nah, itu konsekuensinya seperti tadi. Kalau ada harta kita yang ada pada dia ya, lalu kemudian dia tidak mampu membayar utang itu, harta itu, mengembalikan harta itu, maka ada amalan-amalan kebaikan yang berkaitan dengan harta kita yang ketika dia melakukannya, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari perbuatannya tanpa mengurangi kebaikannya. Iya, begitu ya. Kalau dia tidak sanggup mengembalikannya. Tetapi kalau dia sanggup mengembalikan harta itu, pinjaman itu, maka ya setiap perbuatan kebaikan kita mendapatkan kebaikan itu, sedangkan dia tidak mendapatkan apa-apa. Itu bahayanya kalau kita berutang. Ya. Jadi bayarkan utang. Begitu juga kalau seumpamanya kita pinjamkan kepada orang, lalu kemudian dia tidak membayarnya, ya kita berikan dulu ilmu. Ya. Tapi itu teknik yang jelasnya dari dalam dulu. Ini diselesaikan dulu di sini supaya ya kita capai dulu itu kebahagiaan, rasa bahagia dimanapun berada. Akhirnya kita menyampaikannya dengan rasa bahagia juga, ya. Kita bertamu di sana ya bukan untuk menyakiti hatinya, bukan. Biasa itu kalau masih ada juga ego pada diri kita, kita tahu seperti ini, kita ke rumahnya, kita ceramai, ujung-ujungnya dia sakit hati. Tapi kalau di sini sudah selesai masalahnya, kita ke sana, ya sebetulnya ya kita ini memperbaiki diri ke sana itu. Gitu. Jadi sangat penting kita dikejar oleh waktu untuk berupaya memperbaiki diri kita. Kenali diri supaya tahu caranya perbaiki diri. Nah, itu ya. Jeruk kali 3 lagi jeruk. Semoga yang masuk ke room ini semua terberkati. Amin. Dari Pak Ibin.
Iblis Ajmain masuk di grup Mimhab. Ya, beliau sudah masuk, sudah ada, ya. Bisa di 30 menit karena ini mau antar istri ke rumah sakit. Ya, 5 menit lagi kawan-kawan. Kemudian kita istirahat. Oh, jomblo Ki. Mas Kevinnya masih jomblo. Banyak di sini. Kita dari tadi lihat WA. Oh, ada WA. Enggak usah khawatir Mas Kelvin. Bunda Nur Asia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu masalahnya, Ustaz. Bahkan saya sampai pindah kampung karena tidak mau bertengkar, itu ya. Jadi selesaikan di sini. Itu tadi, tidak ada yang rugi. Harta kita itu tidak akan dirugikan oleh Allah, ya. Kalau memang itu harta kita, kita tidak akan rugi. Kita pasti akan mendapatkannya. Dengan catatan tadi, kalau yang bersangkutan itu mampu membayarnya, maka kita mendapatkan kebaikan dari setiap perbuatan kebaikan yang dia lakukan, dan dia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia mampu membayar utang, ya. Tapi kalau dia tidak mampu membayar utang, ya dia tetap mendapatkan kebaikan tanpa dikurangi, dan kita mendapatkan kebaikan tanpa ada tambahan, gitu ya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Makanya ya kita tenang saja, santai saja. Tetapi jangan karena ya kita menjebak dia. Jebakannya itu maksudnya jangan sampai dia berbuat kebaikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena kita tahu orang ini mampu bayar. Orang ini mampu dia kembalikan harta itu. Tapi kita tidak mau memintanya. Ya, gitulah. Makanya ketika kita menagih utang lalu kemudian yang bersangkutan tidak mampu membayarnya, kata Nabi, ya ikhlaskan, sedekahkan. Kenapa? Karena kita tidak akan dirugikan, ya. Ini dunia jini kalau bahasa. Dunia jini. Dunia ini kalau di akhirat itu kita butuh harta sepenuh emas, sepenuh bumi, ya. Tidak akan cukup untuk menebus kita dari api neraka. Bayangkan itu ya. Emas sepenuh bumi. Ya, saking tidak bergunanya itu harta dunia. Jadi harta-harta di sini hanya untuk fasilitas. Jadi harta kita yang sebenarnya itu ketika tangan kita bergerak, ketika kita dengan fasilitas yang ada kita mampu menolong orang, ya, membantu dia, meminjamkan harta seperti itu. Itu harta yang benar itu ketika kita meminjamkan. Bukan pinjaman itu yang harta kita, bukan. Ketika kita mampu meminjamkan. Ya. Bisa dipahami ya? Bukan fisiknya, tapi perilaku kita, perbuatan kita. Jadi biar kita meminjamkan ban bekas, ya, ban bekas. Tapi kalau ban bekas itu mampu menolong orang yang akan mati tenggelam, wah itu luar biasa, itu satu ke nyawa. arah barat laut, lalu belok kanan. Suruh belok kanan. Luar biasa kita mampu menyelamatkan satu nyawa, tanda kutip ya, menyelamatkan satu nyawa. Ya, akhirnya ya, kalau kita memberi kehidupan satu orang manusia sama saja memberi kehidupan kepada seluruh manusia. Ini akan diperbaiki seluruhnya. Oke kawan-kawan, cukup dulu untuk kali ini. Ya, yang pinjam lebih galak, begitulah rumus sunatullah, ya. Yang meminjam lebih galak daripada yang dipinjam. Makanya sering terjadi perkelahian, perselisihan, bertengkar, bahkan saling bunuh gara-gara pinjam meminjam. Itu sampai ancam ibu, yang begini-beginilah persoalannya. Izin pamit ya, kita pamit dulu kawan-kawan. Ya, kalau mampu tapi tidak mau, itulah tadi kekurangan pengetahuan yang ada pada dia. Dia tidak mengerti bahwa utangnya itu akan mencelakakan dia. Belok kiri ke Jalan Puri Raya. Belok kiri Jalan Puri Raya. Ya, mampu bayar tidak mengakui utangnya, itu mencelakakan dia ini. Jadi upayakan dikasih pengarahan. Pertanyaannya oke, sudah mampu ya, sudah bisa ya. Bunda Amianti, nanti kita ketemu lagi barangkali Bunda Amianti yang ada pertanyaan yang terlewatkan tadi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan yang lain. Kita
Siapkan sebentar malam pengajian live jam 8 ya. Kita cerita Nabi Ibrahim lanjutannya. Saat ini saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.